Presiden tidak mau ada penangkapan atau penahanan terhadap Roy dan kawan-kawan. So far ya sampai saat ini. Ya kan, itu memang kalau saya lihat Kozinudin di dalam konferensi pers, ini semua karena rakyat Indonesia yang mendukung sehingga tidak jadi penahanan. Ya, padahal kalau kita ini utuh, ada yang disebut coexistence, itu benar, tapi Presiden juga benar, bahwa saya dengar Presiden juga tidak mau mereka ditahan. Apalagi Presiden itu terhadap Egy Sujana sayang. Kenapa? Karena Egy itu waktu 2019, ya kan, dia di penjara, di Kertanegara dia bilang people power, kita tidak mau Prabowo disakitin, ditipu apa segala, kita people power, kan gitu kan. Egy 2019, dia kan daihatnya Prabowo, dan kemudian dia di penjara, ya kan, seorang profesor Egy Sujana di penjara demi Prabowo, sehingga Prabowo juga sayang sama Egy. Setahu saya sayang, karena saya pernah sama Prabowo teleponan sama Egy, saya lihat sendiri. Saya lihat, Gi, lu lagi ngapain, Gi? Prabowo. Pak Prabowo sendiri sayang pada 1 dari 8 orang ini, Bang Egy. Anugerah hak prerogatif ini tinggal menunggu waktu, bisa begitu? Ya, ini kan politik ya. Politik itu maksudnya gini, selalu ada ganjalan-ganjalan ya di dalam permainan politik kekuasaan kita ini. Karena kita sekian lama, 10 tahun terakhir ini, politik tuh jadi transaksi. Ya, bukan murni untuk kepentingan misalkan keadilan hukum. Ya kan? Atau keadilan ekonomi. Tapi selama ini selalu ditransaksi. Jadi kita bingung sebenarnya sekarang ini. Prabowo orangnya baik. Menurut saya. Ya kan? Tapi bagaimana orang-orang yang di sekitar Prabowo misalkan sampai ke lingkungan yang ada Jokowinya, karena Jokowi kan pasti banyak orang-orang dia masih di dalam juga. Dalam itu gitu loh. Jadi ini ada sedikit carut-marut. Tapi so far kita melihat Prabowo tidak menahan Roy Suryo dan lain-lain. Itu udah satu blessing. Jadi Gojin bilang rakyat Indonesia yang membuat, tapi sisi lain setahu saya adalah Prabowo tidak mau. Bahkan Ira Puspa Dewi aja dia nggak mau ditahan, apalagi Roy Suryo dan lain-lain gitu loh. Begitu. Bang, ini ada semacam apa ya, semacam kekhawatiran atau mungkin kritik bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan sering mengeluarkan hak prerogatifnya, di satu sisi oleh publik dianggap memang layak, Dua Guru kan layak, Tom Lembong juga dianggap layak, Mbak Ira juga layak. Tapi ada kelompok yang mengatakan bahwa ini akan mematikan semangat pemberantasan korupsi dari dalam. Abang gimana melihat? Nggak percaya. Saya kan survei lembaga Great Institute. Ya, itu kan kepercayaan publik terhadap Prabowo di dalam hierarki itu nomor 2 itu adalah anti korupsinya. Untuk bidang ekonomi nomor 1 MBG, ya, dia MBG, nomor 2 ini kepercayaan publik, bahwa dia sungguh-sungguh perhatiin rakyat. Jadi Prabowo ini sebenarnya bapak anti korupsi Indonesia itu Prabowo. Jadi nggak akan mungkin dia ini. Kalau ini kan yang soal Mbak Ira kan kita juga 50-50 kan. Iya betul. Dan tahu juga prosesnya kayak gimana. Prosesnya gitu. Enggak lah. Prabowo menurut saya sekarang itu koruptor di Morowali aja mau ditangkap mungkin sebentar lagi kalau lihat dari tentara udah masuk semua ke sana. Sekarang kan hari ini marinir masuk lagi ke sana. Jadi artinya Prabowo nggak akan mungkin mundur dari langkah semangat anti korupsinya itu, kalau menurut saya. Ketika hampir semua persoalan kemudian berujung pada Jokowi, ya, Morowali ada yang ngomong Jokowi juga, Wus juga ada yang ngomong Jokowi, kemudian sebutlah beberapa kasus. Sampai kapan kemudian aparat penegak hukum kita akan melakukan pembiaran? Akan melakukan semacam burgisasi terhadap persoalan ini, bahwa ada orang yang harus paling tidak ditanya pada keterlibatannya dalam berbagai apa yang terjadi. Ya kalau menurut saya kan pasti akhirnya kan akan kebongkar. Kayak kasus Morowali kan pasti ada skandal. Iya. Ya kan, itu kan harus dicek lagi. Berapa harga nikel yang akan diperoleh oleh pemerintah, oleh negara, apabila kita jual ore, bahan nikelnya langsung,
dibandingin dengan smelter. Itu harus dicek. Iya. Jangan-jangan kita rugi sekian triliun penghasilan kita.